Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bapak Isan di channelnya Bapak Isan. Oke teman-teman, kali ini saya mau ngebahas masalah perbedaan zakat, sedekah, sama infak. Jujur aja sebagai orang awam, saya sendiri bingung juga antara zakat, sedekah, sama infak. Bedanya di mana sih? Yang wajib yang mana? Terus apa namanya? Apa ada aturannya kayak gimana sih? Nah, itu tiga hal itu yang menyangkut perbedaan antara zakat, infak, dan sodako. Dan yang paling utama itu ini, pengertiannya itu apa sih di antara ketiganya. Jadi setelah saya browsing, saya cari-cari, saya baca-baca, ini saya simpulkan beberapa perbedaan antara ketiganya. Yaitu yang pertama itu masalah hukum ya. Kalau zakat hukumnya wajib. Jadi kalau tidak dilaksanakan atau tidak dikeluarkan, maka hukumnya adalah dosa. Sedangkan infak sama sodakoh ya, ini tidak ada hukumnya, bebas. Kalau tidak dilaksanakan atau tidak dikeluarkan, maka tidak akan mendapatkan dosa. Itu yang pertama ya, dari segi hukum ya. Terus yang dari segi yang kedua itu dalilnya itu kalau misalkan zakat itu masuk ke dalam rukun Islam, ketiga. Sedangkan infak dan sodako tidak masuk ke rukun Islam. Terus masalah zakat. Jadi masalah zakat ini yang ketiga ini, dia tuh punya ketentuan. Kalau zakat itu nilainya itu harus dikeluarkan, itu ada ketentuannya. Jadi kalau teman-teman mau mengeluarkan zakat, itu teman-teman ada ketentuannya berapa nilainya. Jadi ada hitung-hitungannya, ada nisabnya. Itu hitung-hitungannya jujur aja saya nggak tahu. Jadi saya cuman ngasih perbedaan secara general aja ya. Nanti kalau teman-teman masalah dikeluarnya kapan sih, terus dikeluarinya itu nilainya berapa sih, ya itu ada ketentuannya sendiri, saya belum tahu. Jadi untuk zakat itu, untuk mengeluarkannya kita harus tahu jumlah minimalnya. Nah, itu ada hitung-hitungannya. Sedangkan infak sama sedekah itu tidak ada hitungannya. Terus yang keempat itu kalau zakat itu udah jelas dikeluarin ke siapa aja. Jadi zakat itu dikeluarkan, kalau nggak salah itu ada 8 golongan mustahik ya. 8 golongan mustahik. Jadi sasaran zakat itu diberikan kepada mereka. Terus sedangkan infak sama sodako itu bebas. Teman-teman bisa ngasihnya ke siapa aja, ke saudara, ke teman yang dekat sama kita, itu bebas. Sedangkan zakat emang khusus untuk 8 golongan atau 8 mustahik. Kalau nggak salah ya, 8 golongan yang penerima zakat itu ada 8 itu yang diantara itu yang fakir. Jadi kalau fakir ini itu orangnya tidak punya penghasilan, itu yang berhak dikasih zakat. Terus yang kedua itu miskin. Miskin ini orang yang udah punya penghasilan tapi masih kekurangan untuk memenuhi kebutuhan standar minimal ya, bukan standar yang zaman sekarang. Maksudnya standar minimal itu untuk makan sehari-hari, untuk untuk keperluan sekolah, ibadah, itu mereka masih kurang. Itu makanya perlu kita bantu. Terus yang ketiga itu kalau nggak salah itu hamba sahaya ya. Hamba sahaya itu zaman dulu itu rikop hamba sahaya. Jadi kalau zaman dulu itu zaman kekhalifahan itu masih ada yang namanya hamba sahaya. Nah, ini yang berat dikasih zakat. Tapi kalau nggak salah sekarang itu yang rikop ini udah mulai dihapuskan dari penerima zakat, karena sistemnya udah nggak ada budak-budak lagi, udah nggak ada. Jadi kalau mau memberikan zakat, kalau teman-teman punya karyawan, ya itulah karyawannya sebagai orang yang dipekerjakan atau yang disebut sebagai rikop. Terus yang keempat ini berapa ya? Fakir, miskin, rikop. Terus sama yang keempat ini orang yang punya banyak hutang. Apa ya namanya itu, orang yang punya banyak hutang itu tadi kan rikop. Gorim ini orang yang
mempunyai terlilit utang atau punya banyak utang, dan dia juga susah untuk memenuhi kebutuhannya, maka agar imannya tidak keluar dari apa ya, tidak keluar keimanannya, maka perlu kita bantu. Dengan catatan itu penerima ghorim ini ada catatannya teman-teman, jadi nggak sembarang ini orang berhutang kita bantu yuk, kita bantu, kita kasih zakat, nggak, itu ada syaratnya. Kalau nggak syaratnya tuh saya nggak berani ini ya, nggak berani nambahin, cuman ada syaratnya, saya lupa syaratnya untuk yang ghorim, yang orang terlilit utang. Terus yang kelima itu mu'alaf. Jadi penerima zakat itu bisa diberikan kepada mu'alaf, yaitu orang yang baru mengenal Islam atau yang baru mengikrarkan dirinya kepada Islam. Itu yang harus kita bantu melalui dengan zakat, agar tujuannya biar tidak lemah imannya kembali. Terus yang ke-6 itu fisabilillah. Fisabilillah ini orang yang berjuang, atau badan lembaga, atau badan atau lembaga yang berjuang untuk di jalan Allah. Nah, itu yang bisa kita kasih zakat, karena mereka dananya juga dikembalikan kepada umat juga. Terus yang ke-7 itu Ibnu Sabil. Kalau Ibnu Sabil ini saya teringat zaman saya dulu juga ya. Jadi Ibnu Sabil ini orang yang bepergian, orang yang musafir ya. Jadi hitungannya itu orang yang keluar dari rumahnya, yang bekerja, itu termasuk Ibnu Sabil. Saya dulu juga termasuk Ibnu Sabil, karena saya dari Surabaya merantau ke mana, ke kemana-mana sih, ke Bekasi, ke Cikarang, ke Jakarta, dan saya belum punya rumah. Itu termasuk Ibnu Sabil ya teman-teman. Itu yang perlu kita bantu, karena Ibnu Sabil itu orang yang jauh dari rumah, perlu bantu juga. Terus yang ke-8 ini amil zakat. Nah, amil zakat ini ada orang yang mengumpulkan zakat sebagai koordinatornya lah. Itu berhak juga menerima zakat, karena dia juga membantu kita. Jadi ada 8 golongan penerima zakat ya. Itu aturannya. Jadi zakat itu tidak diberikan secara langsung ke orang-orang yang ada di luar, itu enggak. Mereka ada syaratnya, itu termasuk 8 golongan tadi itu. Di antaranya 1 fakir, miskin, riqab, ghorim, mu'alaf, fisabilillah, Ibnu Sabil, dan ambil zakatnya sendiri. Terus perbedaan zakat sama sama infak dan sedekah. Sebenarnya zakat itu dikeluarkan jika kita mempunyai kekayaan teman-teman, atau harta. Jadi ada contohnya itu, zakat itu ada berupa zakat emas ya, kita punya emas berapa itu harus dikeluarkan. Terus ada zakat pertanian, ada zakat penghasilan. Nah, nggak pernah dengar tuh yang namanya infak penghasilan atau berapa, itu seikhlasnya sih sebenarnya. Jadi zakat itu mengacu kepada nilai kekayaan yang kita punya, makanya ada hitung-hitungnya sendiri. Jangan sampai nanti orang berpenghasilan ratusan juta sebulan ternyata cuma ngeluarin zakatnya 100.000, jauh banget kan itu. Kecil banget, itu pelit banget kan. Makanya diatur di Islam bahwasanya kalau makin kaya ya otomatis nilai persentasenya juga harus dikeluarkan sesuai nilai persentasenya. Misalkan 100 juta nilai persentasenya 2,5% atau dari pajak penghasilan. Saya kurang tahu ya persentasenya, cuman misalkan ya 2,5% ya, berarti lebih besar jumlahnya daripada orang yang berpenghasilan 3 juta. Sama-sama nilai persentasenya. Terus apalagi ya, ini dari tujuan yang saya tahu ya, zakat itu berupa nilai kekayaan yang harus kita keluarkan untuk mensucikan kekayaan kita teman-teman. Jadi kekayaan kita ini harus disucikan melalui zakat tadi. Sedangkan kalau infak apa sedekah, yang kita berikan itu bisa beda, karena sedekah itu bisa berupa sedekah ilmu, sedekah sedekah tenaga. Kalau yang jadi itu ya teman-teman. Jadi perbedaannya itu kalau zakat itu berupa nominal harta yang kita keluarkan.
persentase dari harta kita yang kita punya itu berapa sih. Nah, yang itu harus kita keluarkan, dan penerima juga ditentukan dan waktunya juga ditentukan. Sedangkan kalau infak dan sodako itu bebas ya, teman-teman bisa ngasih berupa harta, nilai nominalnya juga nggak ditentukan, seikhlasnya kita. Itu termasuk infak dan sodako. Dan yang saya tahu infak itu lebih diarahkan ke tujuannya untuk pembangunan pembangunan agama ya. Jadi ibaratnya infak itu teman-teman diharapkan memberikan sesuatu yang tujuannya untuk keperluan agama Islam. Contohnya membangun masjid, ya kan, sekolah, rumah sakit Islam dan lain-lainnya untuk kepentingan umat Islam. Jadi infak itu dikeluarkan untuk kepentingan umat Islam sendiri. Ya, contohnya ya tadi masjid, terus beli rumah sakit, bangun rumah sakit Islam, terus proyek-proyek yang lain yang hubungannya dengan kepentingan umat Islam ini. Jadi infak itu. Terus yang sedekah itu kita fokusnya memberikan kepada orang yang membutuhkan, dan waktunya tidak diatur kapan, bebas. Jadi sedekah itu bisa berupa ilmu, kayak saya sekarang mungkin jatuhnya ke sedekah ilmu ya. Jadi saya baca-baca, oh ini ada lumayan ilmu nih, bisa saya sharing nih. Nah, ini yang termasuk pada sedekah ilmu, sedekah. Jadi itu teman-teman ya secara hitung-hitungannya itu tadi teman-teman, perbedaan zakat, infak dan sedekah. Jangan sampai keliru. Infak itu apa, sedekah itu apa. Kalau infak itu untuk kepentingan umat Islam, kepentingan umat sendiri, dikembalikan kepada umat sendiri. Kalau sedekah itu dikeluarkan atau dikeluarkan ya untuk kepentingan umat Islam, tapi yang ada hubungannya ini nggak dikeluarkan tidak berupa harta, bisa juga ilmu, tenaga dan pikiran. Dan zakat itu yang lebih banyak aturannya. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Jika ada salah kata ataupun pengertian yang saya utarakan di sini kurang benar, ya mohon koreksinya. Kita sama-sama belajar. Dan jika video ini dirasa berguna, bermanfaat, jangan lupa klik like and subscribe dan disebarkan. Itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.